Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas semua masukan dan penyampaian aspirasi-aspirasi yang telah disampaikan dan tentunya sangat kami apresiasi supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Pada prinsipnya kita tentunya ingin terus untuk memperjuangkan bagaimana semua guru-guru kita bisa mendapat status yang lebih jelas, yang lebih baik, dan juga kesejahteraan yang juga semakin baik. Seleksi guru ASN P3K ini kita lakukan untuk bisa membenahi, selain juga menyelesaikan isu-isu guru, juga tadi juga disampaikan tentang tata kelola guru kita yang dengan konteks saat ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak secara kolaboratif. Juga pada konteks yang sama, ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas layanan publik oleh aparatur sipil negara. Jadi kita juga melihat bahwa mungkin ini bukan solusi yang paling sempurna untuk yang bisa memuaskan semuanya, tapi memberikan harapan untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang di atas tadi untuk saat ini. Kita tahu bahwa kebutuhan guru kita di sekolah negeri, supply dan demand-nya sudah lama ini perlu untuk dilakukan intervensi. Kebutuhan yang terjadi pada saat ini sudah mencapai, perhitungan kami sudah mencapai 1 juta guru yang perlu dilakukan sebenarnya perekrutan, namun mekanisme yang dilakukan mungkin perlu sebuah terobosan. Jadi ini mungkin terobosan untuk saat ini yang bisa mempercepat, mengakselerasi. Tentunya akan terus kita perbaiki dari tahun ke tahun supaya bisa lebih baik lagi, seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa kita harus terus berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam konteks skema aparatur sipil negara P3K ini sesuai dengan Undang-Undang ASN 5 tahun 2014, ini merupakan visinya sebuah tenaga profesional yang akan menjawab kebutuhan layanan publik yang kita butuhkan, dan dalam hal ini untuk layanan pendidikan. Visi dari reformasi birokrasi adalah untuk mendorong produktivitas dari aparatur sipil negara sehingga bisa meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal pendidikan, tentunya layanan kepada murid-murid kita, bagaimana memperjelas status mereka supaya menjadi lebih baik lagi sebagai aparatur sipil negara dan meningkatkan, ini yang mungkin terpenting, kesejahteraan guru-guru kita. Karena pendapatan yang sangat tidak layak yang kita tahu, yang ingin kita pecahkan dengan solusi dengan rekrutmen ASN P3K ini. Secara nasional pun juga kita ingin menata kebutuhan guru dan juga distribusi guru supaya bisa lebih baik lagi, sehingga mendorong semua dari kita untuk berkolaborasi bersama-sama, pelayanan tadi, tata kelola bisa terjadi dengan baik. Beberapa mungkin hal yang nanti mungkin akan kita jawab secara tertulis, tapi ada beberapa yang ingin saya respon pada saat ini. Pertama, terkait dengan pendaftaran, saya ingin mengklarifikasi sekali lagi bahwa semua guru honorer, baik negeri dan swasta, itu berhak untuk ikut seleksi P3K. Dan jumlah guru yang kita lihat potensinya tentunya ada 742 yang ada di negeri dan sekitar 800.000 lebih yang ada di swasta. Lalu yang kalau mereka nantinya direkrut menjadi P3K tentunya bisa mengikuti seleksi PNS sesuai dengan syarat CPNS, dan formasi CPNS sekali lagi kita tekankan tetap akan dibuka untuk guru. Jadi isu-isu yang mungkin berkembang sebelumnya yang mungkin menimbulkan apa tadi istilah dari Pak Putra itu mungkin keresahan gitu ya, itu mungkin bisa kita klarifikasi di sini. Lalu pendaftaran kalau tidak ada NUPTK bisa menggunakan NIK. Jadi sebenarnya ini juga sebuah hal yang untuk memudahkan. Tadi ada catatan bahwa NUPTK menjadi ganjalan. Saya ingin menegaskan lagi di sini, kalau NUPTK-nya tidak ada bisa menggunakan NIK, karena kami pun juga tahu NUPTK juga hal yang bisa menjadi kendala nantinya.
apa yang bisa sama-sama kita lakukan tentunya menguatkan semangat untuk para guru-guru kita untuk mempersiapkan diri untuk melakukan seleksi ini. Nah, khususnya bagi kami di Kemendikbud, mungkin memang ada kita ingin mengakui pengabdian para guru-guru kita yang sudah lama berjuang dan mengabdi. Namun kompetensi minimum yang kita inginkan tentunya kalau seorang guru mengajarkan bidang ilmu tertentu, kompetensi minimumnya bisa kemudian dilihat melalui sebuah assessment yang terukur. Ini yang menjadi juga salah satu syarat dari mekanisme ASN P3K. Dan ini yang ingin kita sebagai sebuah profesi yang ingin kita terus layanan profesinya kita pastikan bahwa itu sudah kemampuan minimumnya, bukan yang harus yang paling baik ya, tapi minimumnya itu sudah terpenuhi. Tentang ini juga mungkin ada kekhawatiran dalam persaingan dengan guru-guru honorer yang ada yang tua, ada yang muda. Yang telah saya sampaikan di sini adalah kita akan mengkhususkan bahwa guru-guru honorer akan lebih diarahkan untuk mengisi posisi lamaran di tempat mereka bertugas pada saat ini. Jadi artinya ini pun juga bisa nanti lebih memudahkan pada guru-guru kita supaya tidak terlalu khawatir dengan persaingan tersebut. Terkait dengan guru swasta, nah ini juga tadi perlu disampaikan juga berkali-kali. Sekali lagi tujuan utama dari pembukaan seleksi P3K ini, kita selain memenuhi kebutuhan guru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten yang namun saat ini tidak bisa dibayar dengan layak. Selama kesejahteraan guru terjamin, sebenarnya ini tidak perlu menjadi sebuah isu, karena misi kita bersama-sama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita. Dari data mungkin yang bisa kami sampaikan dari Kemendikbud, data verifikasi yang tadi di salah satu slide saya bisa kita lacak bahwa pada saat ini memang sekolah swasta ada yang guru-guru dari sekolah swasta ada yang melakukan verifikasi, artinya mungkin bersiap-siap untuk melakukan pendaftaran, namun relatif kecil karena pertimbangan kami faktor fasilitas yang mungkin relatif lebih baik di sekolahnya pada saat ini. Sekolah inklusi adalah sekolah normal atau reguler yang menyelenggarakan pendidikan pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Guru yang mengajar atau mendampingi mereka itu dinamakan guru pembimbing khusus atau GBK. Formasi guru pembimbing khusus ini sudah termasuk dalam perhitungan kami dengan satuan induk atau satuan pangkalnya ada di sekolah luar biasa. Jadi guru yang pembimbing khusus yang memiliki satuan induk di sekolah luar biasa dengan penugasan di sekolah reguler juga sudah termasuk dalam formasi yang dihitung pada saat ini. Khusus untuk guru pendidikan agama Islam, kami saat ini sedang dalam proses koordinasi tentunya dengan Kementerian Agama, karena dari Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, Pasal 14, itu pengadaan guru pendidikan agama itu ada di Kementerian Agama. Jadi ini kita ingin melakukan proses pemetaan kebutuhan dan rekrutmen guru-guru agama di sekolah-sekolah negeri supaya ini juga bisa didorong ke depannya sebagai bagian dari rekrutmen guru. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa diskusi untuk guru agama ini sudah termasuk Pak. Jadi itu satu ini semuanya gitu ya secara keseluruhan dengan dialog kami di Kementerian Agama. Jadi itu satu paket sebenarnya. Jadi bukan hanya guru agama Islam saja. Terima kasih Pak sudah menyampaikan. Bu Ledia, guru inklusi ini memang salah satu hal yang ingin kita bikin sebuah roadmap-nya, Bu Ledia, untuk guru berkebutuhan khusus ya atau special needs education. Jadi kita mungkin bisa nanti Bu Ledia juga bantu ngasih masukan-masukan kepada kami, kita dialog tentang gimana nih untuk skema untuk pelayanan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus sehingga kita bisa melakukan layanan ini dengan lebih baik secara berkelanjutan. Kita bikin roadmap sama-sama ya Bu Ledia tentang ini. Ini juga salah satu catatan di salah satu direktorat saya yang sudah kita identifikasi untuk dibikin karena special needs education ini atau pendidikan berkebutuhan khusus ini adalah salah satu fondasi yang bisa membuat kita lebih memahami tentang keberagaman murid. Jadi ilmu special needs education ini adalah ilmu yang strategis sekali untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan kita secara umum.
Jadi teman-teman di LPTK, lalu kemudian semua organisasi dan semua praktisi, termasuk kita semua yang ada di sini yang memang memiliki concern dengan kebutuhan khusus, ayo kita sama-sama nanti kita lakukan dialog ini sama-sama. Jadi kemudian jadi jelas roadmap-nya apa, timeline-nya seperti apa, dan sebagainya. Gitu ya, Bu Ledia. Dan Ibu Bu Himatul ya, terima kasih Himatul Alia, terima kasih Bu atas masukannya tentang ini. Nanti kita juga akan jadi perhatian juga. Pak Ketua, mungkin saya hanya menutup nanti di akhir ini. Tadi kutipan dari Pak Johar Arifin bahwa guru adalah masa depan bangsa, dan tadi Pak Ketua juga menyampaikan tentang industri 4.0 dan sebagainya. Guru memang adalah tempat sandaran kita untuk pendidikan anak-anak kita, untuk menjadi SDM unggul kita yang akan membawa Indonesia maju. Kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa guru ini adalah profesi yang mulia. Guru adalah profesi yang terhormat. Status sosial ekonomi para guru harus terus sama-sama kita perjuangkan. Komitmen kita semua sudah jelas untuk memperjelas status mereka, meningkatkan kesejahteraan guru-guru kita. Pengabdian guru-guru kita yang sudah lama mengajar anak-anak kita yang mengabdi dalam kondisi yang sangat tidak layak ini harus kita rubah. Dan ini mungkin bukan solusi pada saat ini, solusi yang paling sempurna, namun ini adalah sebuah opsi yang bisa memberikan harapan dan kesempatan untuk kepastian status dan peningkatan kesejahteraan guru-guru kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Saya senang Pak Iwan ini karena kan latar belakang Pak Iwan adalah dari sekolah swasta yang kredibel, sehingga pola pikirnya memang tidak boleh pola berpikir seperti business as usual, seperti kalau kita lihat di dalam birokrasi, jadi harus ada terobosan. Saya yakin di tangan Pak Iwan kita bisa lakukan bersama, tetapi Pak Iwan harus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain. Ini Pak Ketua yang kami lakukan di Kemendikbud, yang mungkin terpenting untuk para calon-calon pendaftar nanti untuk mengecek linearitas dari kualifikasi mereka, karena ini diperlukan nanti pada saat mendaftar Pak Ketua. Jadi guru honorer atau guru yang memiliki sertifikat pendidik atau guru honorer K2 dari berbagai sumber ini kita mesti memastikan linearitasnya sehingga nanti individu-individu yang bersangkutan dapat mendaftar dengan berdasarkan nomor-nomor ID, misalnya nomor registrasi K2-nya atau NUPTK, NIK atau nomor sertifikat pendidik. Dan ini akan dilakukan dengan sistem aplikasi di GTK di Kemendikbud. Lanjut. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Harmen tadi panjang lebar, saya lanjut aja. Silakan ke slide yang selanjutnya. Dan yang ini yang tadi kami sebutkan Pak Ketua, pada saat ini kami mempersiapkan materi-materi pembelajaran online yang nanti bisa mudah-mudahan targetnya di bulan Februari Pak Ketua kita bisa mulai share kepada guru-guru kita untuk belajar modul-modul mata pelajaran di semua jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Dan bukan saja modul secara mandiri, tapi juga nanti dibuat forum-forum untuk learning communities atau komunitas belajar. Jadi guru-guru juga bisa saling berjejaring untuk saling mungkin membentuk kelompok-kelompok belajar sehingga bisa lebih bersemangat untuk bisa berdiskusi atau mungkin hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan satu sama lain bisa saling menguatkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam hal ini, Pak Ketua dan semua anggota Komisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dirjen, Mas Syahrir. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin langsung dapat konfirmasi, Mas. Misalnya menyangkut soal belum terpenuhinya kuota 1 juta, baru terisi 500-an ribu. Itu seperti apa kira-kira Kemendikbud mengambil langkah supaya tetap bisa sampai 1 juta. Yang kedua terkait dengan afirmasi khusus bagi teman-teman yang selama ini sudah menjadi guru honorer di sekolah negeri untuk langsung diangkat menjadi pegawai P3K sebagaimana tuntutan teman-teman dari komunitas guru honorer. Terkait dengan dua ini mungkin bisa dibantu Mas Syahrir untuk bisa menjawab. Masih mute, Mas.
Baik, terima kasih Pak Tua. Terkait yang pertama, tentunya dalam memenuhi formasi kita akan terus berdialog, koordinasi dengan Panselnas ya Pak Ketua. Artinya formasi ini kita sudah tahu, kita sudah identifikasi peta kebutuhan guru-guru kita seperti apa. Namun tentunya kalau belum maksimal di tahun ini, tetap itu harus terus diperjuangkan untuk tahun-tahun berikutnya atau masa-masa berikutnya sehingga bisa terpenuhi. Pada saat yang sama, menurut kami juga kita perlu untuk terus mendorong guru-guru baru tentunya ya, karena sebenarnya kalaupun semuanya ada seperti tadi data yang ada Pak Ketua, kita masih kekurangan 275.000 guru gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan kita juga perlu untuk terus melakukan intensifikasi dari calon-calon guru baru sehingga kita bisa memenuhi formasi guru atau kebutuhan guru real kita yang ada di sekolah-sekolah negeri supaya anak-anak kita bisa mendapat pelayanan dengan lebih baik tentunya Pak Ketua. Terkait dengan afirmasi mekanisme yang pada saat ini tentunya kan mekanisme untuk rekrutmen aparatur sipil negara Pak Ketua dengan formasi guru ASN P3K ini. Berarti memang ada tahapan seleksi yang perlu dilalui dari kompetensi teknis, manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Namun dari kami untuk terus mendukung para guru untuk bisa mempersiapkan diri untuk belajar, dan ini memang membutuhkan semangat ya Pak Ketua untuk bisa secara bersama-sama gitu ya. Tadi makanya kita juga memikirkan bagaimana untuk membangun semangat ini. Seperti ada komunitas belajar nanti, jadi belajarnya nggak usah sendiri-sendiri, jadi bisa mungkin ada kelompok-kelompok, apakah itu secara luring atau daring, itu bisa fleksibel sehingga memperbesar untuk bisa siap, karena ini ketentuan yang nanti dilihat kan sebenarnya syarat untuk minimal untuk bisa lolos Pak Ketua, bukan guru yang paripurna gitu ya, tapi guru yang levelnya level yang masih tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya ini minimal sebenarnya Pak Ketua. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Dirjen. Tapi sekali lagi atas nama komisi menampung semua aspirasi dari organisasi guru, komunitas guru, dan stakeholder guru. Mumpung juga ketemu, hadir juga semua dari Kemenpan RB, BKN, Kemenq, dan Kemendagri. Sekali lagi mohon dipertimbangkan membuat skema yang sifatnya afirmasi kepada guru-guru kita, guru-guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Tentu semangatnya sekali lagi pada konteks bidang pendidikan saya kira perlu perlakuan khusus, skema khusus dalam rangka untuk mengafirmasi terkait dengan ini. Bapak Ibu sekalian kami hormati, demikian paparan dari para pihak menyangkut soal follow up dari RDP kita tanggal 20